Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik para pejuang UTBK dimanapun anda berada. Semoga sehat selalu dan berpuasa hari ini ya. Nah adik, sebentar lagi nih akan melaksanakan UTBK di gelombang kedua ya. Buat yang sudah melaksanakan gelombang satu tinggal menunggu hasilnya seperti apa. Nah buat adik yang akan melaksanakan UTBK di gelombang kedua, kali ini di video kali ini kakak akan memberikan prediksi paling akurat UTBK 2021 untuk mapel kimia ya. Ini di mapel kimia. Untuk mapel-mapel yang lain nanti kita akan buat di video selanjutnya ya. Oke, adik sebelum kakak lanjut ke pembahasan ke soal-soal, silakan adik subscribe channel Waanang. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-temannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang lainnya. Oke ya. Nah sekarang adik kita ke soal pertama. Nah ini berbicara tentang kelimpahan ya. Soalnya yaitu kelimpahan dua isotop Zn65 yaitu 60% dan isotop Zn66 yaitu 40%. Jika Zn dapat bereaksi dengan unsur sulfur atau relatifnya 32, maka tentukan Mr senyawa ZnS ya. Nah ini materi adik materi kelas 10, masih kan nggak? Materi kelas 10 ya. Kalau menanyakan Mr ya, pasti ingat ya, menanyakan Mr itu adalah total dari atom relatif unsur penyusun senyawa. Nih Mr ZnS yaitu atom relatif Zn dikali dengan jumlah atomnya N nya ditambah dengan atom relatif S dikali jumlah atom S. Nah Zn kan belum ada nih atom relatifnya, jumlah Zn nya ada 1, atom relatif S nya ada 32 kali 1 ya. Nah ini belum selesai adik, jadi kita butuh data atom relatifnya. Nah untuk itu kita menghitung data atom relatif rata-ratanya menggunakan persentase kelimpahan. Nah kita gunakan rumus ini, atom relatif Zn yaitu berapa persen kelimpahan untuk yang isotop yang pertama, isotop 65, kelimpahannya 60%. Nah 60% itu ada kita langsung ubah ke persentasenya, hitung ya, dibagi 100%, 100 ya, 60%, 60/100 berarti 0,6 dikalikan dengan 65, kemudian kita tambahkan dengan isotop yang kedua 40% berarti 0,4 kita kalikan dengan 6. Nah maka didapatkan ini 39 ditambah dengan 26,4, maka atom relatifnya yaitu 65,4. Nah, ini atom relatif Zn. Nah, baru kita gunakan di sini, masukkan di sini 65,4. Nah, sekarang kita tambahkan dengan atom relatif S. Karena Zn-nya sama-sama 1 di sini, jadi kan kali 1, S-nya juga dikali 1. Maka totalnya adalah berapa? 97,4. Nah, jadi apa jawabannya adik? C. Ya, jawabannya C. Paham ya? Nih, soal yang pertama. Jadi bisa jadi nih soalnya nanti diganti angka gitu atau persentasenya. Pada dasarnya adik sudah paham cara pengerjaannya ya. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Nah di soal nomor 2 adik ini menanyakan tentang keelektronegatifan, masih materi di kelas 10 SMA ya, materi kelas 10 SMA. Perbedaan keelektronegatifan unsur dalam senyawa berikut yang paling besar. Nah adik masih ingat nggak sih konsep keelektronegatifan? Keelektronegatifan itu dalam satu periode. Nah keelektronegatifan itu dalam satu periode ya, itu makin keelektronegatifan makin besar. Dalam satu golongan di atas ke bawah dia makin kecil keelektronegatifannya. Nah yang ditanya keelektronegatifan unsur yang paling besar. Kita lihat ini di pilihan jawaban, ini adalah unsur-unsur penyusun golongan 7A. Nah kalau golongan 7A itu, ini golongan nih, ada unsur apa saja? Ada unsur F, ada unsur Cl, ada unsur Br, ada unsur I. Nah tentu ini dalam satu golongan, kalau kita menggunakan konsep ini dari atas ke bawah makin kecil, maka makin kecil dari atas ke bawah makin kecil, maka yang paling besar itu ini F yang paling besar, ini besar, ini paling besar, ini paling kecil.
Nah, jadi untuk melihat beda keelektronegatifan yang paling besar, ya tentu kita tinggal cari aja nih senyawa yang mengandung unsur F dan unsur I, karena itu yang paling besar. Ada nggak di sini? Ada. I, F, 5. Udah langsung aja tembak. Jadi jawabannya adalah C. Paham ya? Jadi untuk golongan 6 juga sama, dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah juga makin kecil. Kalau dari kiri ke kanan itu makin besar. Oke, paham ya? Soal nomor 2. Oke, kalau paham kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini adik soal nomor 3, materi tentang senyawa organik. Ini soal seperti ini muncul di beberapa tahun terakhir. Ini cukup bagus soalnya. Ini menanyakan tentang orbital hibrida yang digunakan oleh atom N untuk berikatan pada senyawa di bawah. Senyawanya adalah anilin. Anilin itu N-nya itu mengandung memiliki orbital hibridanya apa? Apakah sp, apakah sp2, apakah sp3, sp3d atau sp3d2. Nah, untuk soal seperti ini gampang adik. Adik masih ingat nomor atom N? Nomor atom N. Nomor atom N itu adalah 5, ya. Nomor atom bukan nomor 5, maksudnya nomor atom N itu 7, salah. Tapi elektronvalensinya EV-nya elektronvalensinya 5. Nah, berarti 5 inilah yang digunakan untuk berikatan. Nah, 5 itu adalah elektron kulit terluar yang digunakan untuk berikatan. Ternyata di sini dia berikatan apa? Berikatan dengan 2 atom H yang digunakan untuk berikatan dengan 2 atom H dan 1 dengan atom C di sini. Maka dia menambah atau mengikat 3 elektron lagi. Maka kalau kita hitung ya orbital hibrida yaitu triknya ya. Ini elektronvalensinya kita tambah dengan jumlah atom yang diikatnya, ada atom H ada 2 dengan atom C 1, berarti totalnya 3. Kita bagikan dengan 2. Jadi berapa? 5 tambah 4 3 5 tambah 3 8 dibagi 2 4. Nah, kalau 4 adik-adik ini orbitalnya itu adalah sp3. S-nya 1, P-nya 3. Kak, kalau 3 apa? Kalau 3 misalnya 3 nih. Kalau 3 berarti sp2. Kalau dia 2, orbitalnya ada 2 berarti sp. Kalau orbitalnya ada 5 berarti sp3d. Kalau orbitalnya ada 6 berarti 16 dibagi 2 berarti 6. Nah, itu orbitalnya sp2, sp3d2. Nah, paham sampai di sini adik? Nah, berarti ini jawabannya adalah C. Gimana? Gampang kan? Gampang. Nah, inilah soal UTBK di 2021 ini tidak terlalu hot ya, tapi cukup menuntut kita untuk berpikir. Oke, kita lanjut ke soal nomor berikutnya ya. Nah, ini ada di soal di nomor 4, bicara tentang sifat koligatif. Nah, ini materi kelas 3 SMA ya. Larutan MgCl2 0,4 m membeku pada suhu minus 2 derajat Celcius. Derajat ionisasi MgCl2 dalam larutan tersebut adalah jika Kf adalah 2. Nah, adik ini materi tentang penurunan titik beku. Masih ingat materi tentang penurunan titik beku? Kalau delta Tb, nah rumusnya apa? Delta T Tf ya. Delta Tf sama dengan M dikali Kf. Kalau dia elektrolit maka dikalikan dengan I, faktor Van Hoff-nya ya. Nah, kita yang ditanya itu adalah alfanya. Alfa itu ada di dalam I. I itu sama dengan 1 ditambah N dikurang 1 dikali alfa. N di sini adalah jumlah ion ya, alfa. Nah, ini yang ditanya. Oke, untuk memudahkan kita selesaikan satu-satu aja dulu nih ya. Oke, delta TF nya berapa sih? Delta TF itu adalah penurunan titik beku. Dia membeku pada suhu minus 2, sedangkan air itu membeku pada suhu 0. Berarti dia dari 0 ke minus 2 selisihnya apa? 2. Ini M nya berapa? Molaritasnya 0,4. KF nya berapa? KF nya 2. Nah, I nya baru kita hitung. Maka I sama dengan ya 2 dibagi dengan 0,4 dikali 2. Kita sederhanakan berapa nih? Coret 3 1 per 1
1/0,4 yaitu 2,5. Maka I nya dapat 2,5. Nah, kita gunakan hitung I nya untuk mencarikan alfa. 2,5 ya sama dengan 1 ditambah N nya berapa? N itu adalah jumlah ion MgCl2. Ion jika terionisasi maka berapa jumlah ionnya? Ada Mg nya 1, Cl nya 2 ya. Berarti 3 jumlah ionnya. 3 kurang 2, 3 kurang 1, 2. 2 kali 2 alfa. 2 alfa. Nah, adik-adik ini kita selesaikan dulu nih. Maka 2 alfa itu sama dengan 2,5 dikurangi dengan 1. 2,5 dikurangin 1, maka didapatkan alfa sama dengan 1,5 dibagi 2. Berapa? 0,75. Jawabannya. Jadi jawabannya adalah 0,75. Nih, kita ubah saja di E ya. Oke, paham ya? Kira-kira seperti ini. Nah, ini dari beberapa siswa yang kakak tanya, memang soalnya ada yang seperti ini ya. Di hari yang berbeda dengan dua siswa yang berbeda, soal seperti nomor 4 ini muncul ya. Ini akurat. Yang ditanya pun sama. Kemudian soal nomor 5. Adik, perbandingan massa karbon dalam suatu senyawa hidrokarbon 6,1. Maka jika senyawa ini dibakar sempurna, perbandingan mol CO2 dan H2O yang dihasilkan adalah, nah ini menanyakan perbandingan CO2 dan H2O yang dihasilkan. Ini kan ada senyawa nih, ceritanya ini ada senyawa hidrokarbon nih, CH4HY dibakar dengan oksigen sempurna, maka menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, yang ditanya itu berapa angka yang di sini, berapa perbandingan mol CO2 dan H2O-nya. Ya. Nah, kita cari tahu dulu nih berapa koefisien di sini ya, atau angka X dan Y-nya berapa. Ini nggak tahu nih. Nah, maka perbandingan atom-atom unsur penyusun senyawa itu adalah atom relatifnya itu kan 6. Perbandingannya katanya 6 banding 1. Maka kita bagikan dengan atom relatifnya masing-masing. Ini dibagi 12, atom relatif C itu 12, atom relatif H itu 1. Maka perbandingannya 0,5 dengan 1. Ini misalkan nih 0,5 dengan 1, kalau kita dibulatkan C1 ini hanya 2. Kalau C-nya 2 berarti ini hanya 4, 2 kali lipat. Kita anggap saja nih misalkan ini C-nya 2, kita misalkan C-nya 2, ini C hanya C-nya 2, ini C-nya 4. Nanti ya, spidol. Ini misalkan nih C-nya nih 2. Ini C-nya 2 ya. Kemudian kita ini berarti ini kalau 2 kali lipat ini 4. Nah, kita anggap di sini 1 ya. Kalau di sini C2 hanya 4, maka C di sini juga 2, maka H di sini juga 2. Nah, maka kira-kira perbandingannya adalah 1, 2 banding 2 itu sama saja 1 banding 1. Nah, maka ini jawabannya meleset ya. Ini harusnya kita ganti 1 banding 1 ya, 1 banding 1. Jadi jawabannya adalah A. Kak salah memprediksikan jawabannya. Ini memprediksikan, bukan soal asli, tapi kakak memprediksikan, oh kira-kira soalnya seperti ini ya, itu maksudnya. Jadi jawabannya adalah, kita anggap ini jawabannya adalah A. Oke, lanjut ke nomor 6. Nah, tadi geometri yang memiliki bentuk molekul yang sama dengan IF3 adalah, ini masih di materi kelas 10 ya, menanyakan geometri IF3. Ada yang ingat IF3? IF3. Kita harus tentukan berapa pasangan elektron bebas dan berapa pasangan elektron yang ikatan. Ini gampang triknya ya, triknya gampang. Kita pengen tahu AX-nya berapa, Y-nya berapa. X-nya itu ya, A itu adalah lambang atom pusat, X-nya adalah PEI. PEI adalah jumlah atom yang diikat oleh I, karena I adalah atom pusat. Maka berapa? I-nya 3.
yang berikatannya ada 3, maka X-nya ada 3. Nah, berapa elektron bebas? Nah, ingat adik-adik, I itu berapa nomor atomnya? I itu nomor atomnya sama dengan elektron valensinya. Elektron valensi I sama dengan 7. Ya. 7 dipakai 3 untuk berikatan dengan F. Berarti 7 kurang 3 berapa? 4. Nah, 4 itu dibagi 2. 2, maka itulah jumlah elektron bebasnya. Maka AX3E2. Nah, jadi dapat ya AX3E2. Jadi, nah, maka kita mencari mana yang mirip dengan IF3. Apakah H2O, apakah NH3, apakah XeF3+, atau CO2. Nah, ini berarti kita mencari jumlah atomnya, jumlah elektron yang berikatan ada 3, kemudian ada elektron bebasnya 2. Tinggal kita lihat nih atom pusatnya. Ya, kita lihat di pilihan jawaban nih. Kalau H2O nih, tentu HO yang menjadi atom pusat. O mengikat 2. Berarti I-nya 2. Salah. NH3. Oke, NH3 yang berikatannya ada 3. Kita lihat elektron bebasnya. Nomor atom N itu, bukan nomor atom, elektron valensinya itu 5. 5 dipakai 3 untuk berikatan, maka sisa 2. Bukan, berarti kalau 2 tuh E-nya 1. Salah. BF3 sama kayak kalau BF3, B-nya nomor atomnya 3. Berarti 3-3-nya dipakai untuk berikatan sepasang dengan F. Berarti tidak ada elektron bebasnya. Ini AX3. Kalau ini AX3E. Kalau ini AX2, E-nya 2. Nah, kalau XeF3+, nah Xe itu nomor atomnya berapa? Nomor atom Xe itu 8. Elektron valensinya 8. 8 dipakai berikatan dengan Fe-nya 3. F3, tapi plus, ada plus 1 di sini, bukan F3+ ya, tapi F-nya 3 yang di bawah, di sini ada muatannya plus. Berarti dia posisinya kalau plus itu melepaskan 1 elektron, ya. 8 dikurangi 3 tinggal 5, tapi dia melepaskan 1 elektron. Posisi karena dia kation. Maka sisanya 4. Nah, 4 itu yang bebas. Nah, maka sama ini AX3 E-nya 2. AX3E2. Nah, jadi jawabannya yang mirip itu adalah di D. Jadi bukan CO2. CO2 pasti sudah salah itu ya. Ya, kita abaikan saja. Nah, paham ya sampai sini? Ini analisis soalnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor berikutnya, nomor 7. Nah, untuk soal nomor 7 ini berbicara tentang KSP ya. Soalnya pada reaksi pelarutan ZnCl2 menghasilkan Zn plus 2Cl, jika 1 mmol ZnCl2 Cl2 100 ml dilarutkan, maka KSP senyawa tersebut adalah. Nah, adik ingat materi KSP di kelas berapa nih? Kelas 2 SMA di semester 2. Semester 2 terakhir ya. Nah, kalau KSP itu ada rumusnya untuk tergantung dengan jumlah ion. Ya, rumusnya tergantung dengan jumlah ion. Kalau KSP untuk N-nya sama dengan 2, maka rumus KSP-nya KSP sama dengan S kuadrat. Kalau N sama dengan 3, maka KSP-nya sama dengan 4S pangkat 3. Ini dihafalin aja tadi ya. Tidak bisa kita bedah di sini, nanti habis waktu. Kalau N-nya sama dengan 4, maka rumus KSP-nya adalah 27 S pangkat 4. Nah, N itu apa? N itu adalah jumlah ion tadi. Jumlah ion. Nah, kita lihat di sini ZnCl2 jumlah ionnya ada berapa? Zn-nya ada 1, Cl-nya ada 2. Maka ini artinya jumlah N-nya ada 3, maka rumus KSP-nya adalah 4S pangkat 3. Maka ini yang kita pakai. Rumus yang ini 4S pangkat 3. Nah, sekarang kita harus mencari S-nya berapa? S-nya di sini adik-adik ini sama saja dengan, pada dasarnya sama saja dengan molalitas. Ya, molalitas. Nah, S-nya itu sama dengan molalitas. Kita hitung dulu S. S itu sama dengan mol per volume. Ya, sama saja dengan konsentrasi. S itu ada kelarutan. Nah, maka 1 milimol kita jadikan dengan ke mol, maka didapatlah 1 milimol itu kalau dijadikan mol dibagi 1000,001 mol dibagi dengan volumenya 100 mili.
100 mili itu kalau dijadikan liter, ini dalam liter ya, maka dibagi dengan 1000, maka didapatkan 0,1. 0,0001 dibagi 0,1, maka masih ada sisa 0,01. Atau kalau kita jadikan bilangan berpangkat adalah 10 pangkat min 2 ya. Nah, baru kita masukkan ke dalam KSP yang rumusnya ini dari ya, masih ingat ya, 4S pangkat 3. Maka KSP itu sama dengan 4 dikali S nya kita masukkan ini, S nya 10 pangkat min 2 dikuadratkan dengan 3. Nah, ini ada ini yang dikuadratkan ya, 10 pangkat min 2 dikali dipangkatkan dengan 3, maka 4 kali 10 pangkat min 6. Jadi ketemu jawabannya adik? Ya, ketemu. Jadi jawabannya adalah D yang tepat. Nah, adik, untuk di video yang pertama ini kakak cukup sampai di soal nomor 7. Nanti untuk nomor 8 sampai selanjutnya nomor 15 kakak akan bahas di video selanjutnya. Jadi silakan adik kunjungi channel Wa Anang. Jangan lupa untuk subscribe channel tersebut, like, komen, dan share video ini kepada teman-teman kalian yang belum mengikuti UTBK di gelombang pertama, artinya masih ikut di gelombang UTBK yang kedua. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.